bahwa ketika yang kita tawarkan adalah solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh teman-teman, maka itu pasti banyak peminatnya, Bu. Butuh energi yang luar biasa, Bapak, dan ini coba saya lakukan juga minimal di sekolah saya. Ketika mengajak rekan sejawat untuk keluar dari kota zona nyaman, itu tanggapannya banyak yang tertutup, banyak yang kenapa sih habis ini saya pensiun, itu satu. Kenapa sih ganti menteri, ganti kurikulum, itu jawaban-jawaban yang kadang itu sedikit mematahkan semangat saya. Bagaimana saya menggali teman-teman saya agar mereka, ayo loh kita bergerak bareng, ayo kita keluar dari zona nyaman, karena perubahan itu adalah keniscayaan, begitu. Bagaimana trik-triknya agar bisa saya kuat dan juga bisa merangkul teman-teman dengan segala cara, bagaimana triknya, Bapak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, Bu. Nah, teman-teman, saya lupa ya, ini cerita saya baca tapi sepertinya dari ceritanya Imam Al-Junaid Al-Baghdad ya. Kalaupun salah nanti saya coba cari sumbernya lagi, teman-teman. Tapi kira-kira ceritanya begini. Jadi pada suatu waktu itu, Bu, salah satu muridnya kemudian bertanya ke guru, sepertinya saling membantu antar sesama itu di situasi sekarang sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit ya, antar manusia gitu. Saya ini sudah menyampaikan beberapa masalah-masalah saya ke teman-teman dan sepertinya kurang mendapatkan respon gitu. Saya sudah meminta tolong dan sepertinya juga yang lain tidak tertarik untuk menolong. Apa yang terjadi dengan zaman ini, guru? Itu kira-kira kata muridnya. Tapi guru-gurunya tiba-tiba bilang begini, kalau yang Anda cari adalah orang yang mau menyelesaikan masalahmu, maka sepertinya memang zaman tidak menyediakan itu, gitu ya. Tidak menyiapkan orang-orang seperti itu. Tapi ketika yang engkau lakukan adalah datang ke yang lain, menawarkan apa yang bisa dibantukan, maka itu pasti banyak tersedia. Itu pasti banyak sekali jumlahnya, kata Imam Junaid. Nah, kira-kira KGB bisa belajar dari situ deh, gitu, bahwa ketika yang kita tawarkan adalah solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh teman-teman, maka itu pasti banyak peminatnya, Bu. Tapi ketika yang kita tawarkan adalah mengajak atau memperlihatkan apa yang kita butuhkan di dia, maka itu sepertinya agak-agak kurang membantu. Tapi kalau yang kita tawarkan adalah jangan-jangan praktik ini bisa menolong gitu ya, atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini sama-sama, kira-kira mungkin itu bisa dilakukan gitu, Bu. Guru itu kan, teman-teman rekan sejawat itu kan, dia melihat kalau kita misalnya ke pelatihan itu kemudian ikut di hotel apa, nginap di mana. Kalau pengalaman saya, teman-teman, yang saya bawa pulang ke sekolah itu kan bukan materinya ya. Saya tidak lagi bercerita itu materinya Profesor Doktor itu Hamzah hebat sekali ya, teman-teman. Ini bukan itu. Tapi yang saya lakukan, yang saya ceritakan apa? Yang saya cerita itu sampai di sekolah, Bu, itu adalah kisah suksesnya teman kamar gitu. Wih, ternyata ada guru bahasa Indonesia dari Kabupaten Mojokerto, itu teman satu pelatihan. Ternyata yang dia lakukan ini loh, gitu. Kan itu, teman-teman, yang kita dapat ya. Jadi yang kadang-kadang ketika kita ikut pelatihan dan apa yang kita cerita bawa pulang itu kan bukan konten dari narasumber, tapi praktek-praktek baik dari teman-teman gitu. Apa yang dia lakukan yang membuat muridnya berubah. Wah, ternyata itu teman kita dari sana, dari Jombang, itu ini loh yang dia buat ya, gitu, teman-teman. Nah, itu yang biasanya kalau bicara dalam konteks guru kan, yang dipercayai oleh guru kan itu ya, hal-hal baik apa yang kita lakukan dan itu sukses, teman-teman.
Jadi kalau saya pikir kita tetap konsisten di situ. Praktek baik apa yang dilakukan oleh Pak Agus itu kemudian mempengaruhi banyak murid, itu kemudian ditulis ulang dan percaya, itu pasti punya follower. Pasti punya teman-teman. Saya pernah membuat prakteknya sederhana. Hanya mengundang, bayangkan hanya mengundang Pak Desa saja masuk di kelas. Dan itu membuat yang lain, oh iya ya, kenapa kita nggak lakukan itu ya dari dulu? Padahal hanya mengundang Pak Desa saja gitu ya teman-teman. Hanya mengundang Pak Desa, itu kemudian masuk di kelas jadi pembicara tamu, bicara tentang aspek yang paling dia kuasai, dan itu membuat banyak hal perbedaan. Dampaknya apa teman-teman? Kalau ada yang postingan saya di awal-awal mengenal Instagram itu, salah satu postingan saya adalah di samping sekolah saya yang nggak ada pagarnya, yang terbatas gedungnya, Pak Desa yang pernah diundang itu justru membuat taman desa pas di samping lokasinya sekolah, teman-teman. Jadi dia mencari lokasi di mana bisa ada taman desa pas di lokasi SMA. Jadi seakan-akan menjadi bagian dari lokasi sekolah lah. Di situ bisa digunakan anak, ada balai-balainya, ada macam-macam di situ. Artinya apa? Bahwa menghadirkan Pak Desa masuk di kelas itu kemudian membuat guru lain merasa luar biasa. Tapi bagi desanya, bagi Pak Desanya juga menganggap bahwa ini adalah bagian dari penghargaan terhadap dia gitu teman-teman. Gitu. Jadi sehingga pembangunan desanya juga didekatkan lah. Jadi saya pikir, menurut saya keuntungannya bukan hanya sekolah meminta dibangunkan apa gitu ya, tapi menempatkan orang lain, pihak lain pada porsi yang sepatutnya teman-teman. Itu sih mungkin Bu yang bisa, pengalaman saya ya, yang bisa kita lakukan mungkin itu. Mengajak atau menjadikan teman-teman yang baru bergabung sebagai narasumber juga sesuatu yang bagus sekali ya menurut saya. Karena setiap orang saya percaya itu punya praktek baik yang bisa diikuti. Saya yakin itu teman-teman. Saya meyakini sepenuhnya itu, bahwa setiap guru itu punya pengalaman terbaiknya masing-masing. Itu sih mungkin Bu. Ya, terima kasih luar biasa Bapak. Kanvas yang telah kau lukis dengan suratan teladanmu menjadi suatu imaji dalam galeri lukisan mimpiku.